Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Sabarlah Allah yang ku
mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus karena Engkau Tuhan yang tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, roh yang memberi kekuatan, roh kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bila hidup kami senantiasa percaya kepada Engkau, hanya Engkau yang kami percaya Tuhan, satu-satunya Allah dalam kehidupan kami, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong kami, yang sanggup Tuhan untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, yang sanggup memberikan penghiburan kepada kami. Banyak orang di luar sana yang kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggal, ada yang kehilangan hartanya, ada yang kehilangan nyawanya. Tapi pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, Engkau memberikan kepada kami kekuatan, Engkau memberikan kami keselamatan, sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau senantiasa memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah kuat kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, roh-Mu yang menguasai tempat ini Tuhan, bahkan menguasai hati pikiran kami, seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Biarlah kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat, yang ambil bagian pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas setiap pelayan-pelayan-Mu. Roh kerelaan, roh melayani ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan pagi hari ini, yang saya ambil dari Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya, di dalam nama-Nya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Amin, haleluya. Mari kita serukan nama Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin, haleluya. Haleluya.
Persilakan duduk. Kami berikan ruang kesaksian. Mungkin ada saudara kita yang ingin menyaksikan kasih cinta Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita pujikan bertemu di dalam kasih-Nya. Bersaksi. Kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk memasuki firman Tuhan. Biarkanlah hati kita dijamah oleh Tuhan, biar kita dapat merasakan lawatan Roh Kudus lebih dalam lagi. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan. Dapat melihat rencana
para jemaat Tuhan tetap menyembah Tuhan. Kaulah segala. Amin. Di dalam hidup sembah Tuhan. Rasakan betapa lawatan Tuhan menjamah hati setiap kami Tuhan. Kami rasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami. Kaulah yang ku bangga selama hidup, mengasihi Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari bersama-sama, Kaulah segalanya. Ya Yesus, dalam hidup Raja-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Kau yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu, mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau kami Tuhan sudah memuji dan besarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih ampuni segala dosa-dosa kami Bapa yang kami buat dengan sengaja maupun tidak. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkau yang kupandang dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang sungguh luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan bisa tertanam di hati kami dan menjadi teladan untuk kehidupan kami Tuhan. Urapi hati kami Bapa, urapi ruangan ini Tuhan. Jikalau ada roh yang tidak berkenan, kami usir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Haleluya. Ya, hari ini saya akan bawakan tema yaitu ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Kenapa akhir-akhir ini saya mulai kita harus melatih suara kita, bibir kita. Saya mau katakan bibir kita ini bukan hanya untuk gosip, bukan hanya untuk ngobrol yang tidak jelas, tetapi mulut kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan saya mau katakan mulut ini berkuasa. Apa yang kita katakan itu punya kuasa dan seringkali kuasa itu disalahgunakan. Bahkan ada seorang yang bisa bunuh diri karena mulutnya berkuasa. Orang-orang mengatakan anak ini
tidak baik, membuli secara habis-habisan, akhirnya anak itu terkena mentalnya dan akhirnya dia loncat dan bunuh diri. Karena apa? Karena mulut. Ingat, mulut itu ada suara, ada gelombang, dan gelombang itu akan mempengaruhi. Makanya kalau kita duduk di tengah-tengah orang pencemooh, maka siap-siaplah kita sudah tidak ada bedanya. Kita akan berkata saya itu seperti sampah. Tetapi ketika kita duduk dan kita menyembah melalui pujian, maka itu akan menghasilkan mujizat. Amin. Akhir-akhir ini saya lihat di dalam berita, ada banyak, sekarang korban jiwa udah mulai, mungkin 300 udah mulai lebih. Itu kenapa? Karena kerakusan oknum, segelintir orang kecil, mulai dari penambangan liar, mulai dari penambangan legal, semua pohon, batu bara, dan semuanya dikeruk. Dan saya mau katakan, Tuhan itu tidak perlu, katanya begini kan, ada yang berkata, nanti hari kiamat Tuhan akan menghancurkan bumi. Itu tidak tepat. Saya sangat tidak setuju. Karena Tuhan itu punya sifat kasih, memulihkan, menyembuhkan. Tetapi saya sangat setuju kalau yang menghancurkan itu adalah manusia itu sendiri. Oleh karena keserakahan, kerakusannya, padahal mereka pintar, mereka punya pengetahuan, tetapi dikalahkan dengan satu yang namanya adalah uang. Bukan ujian, uang. Apa? Uang. Uang ini begitu sangat dahsyat efeknya. Bahkan dengan uang orang rela melakukan apapun, meskipun yang dihadapi adalah resikonya kematian. Tapi orang tidak takut. Tidak sedikit orang yang tidak sampai 100.000 orang rela membunuh. Dulu, tahun berapa itu ya? Mungkin 10-15 tahun lalu, hanya karena Rp1.000 orang saling bunuh. Hati-hati. Ingat, seringkali kehancuran itu bukan datangnya dari alam, tetapi manusialah yang menciptakan kehancuran itu sendiri. Nah, kita masuk di dalam Kisah Para Rasul 16. Semua yang punya mulut katakan amin. Ya, baca semua ya. Kisah Rasul 16 ayat yang ke-19. Meskipun di depan sudah ada, ini hanya khusus untuk orang-orang yang sudah mungkin berumur, udah tua, baca di Alkitab sudah kurang jelas, tetapi yang bawa Alkitab, ada yang bawa handphone, ya dibuka. Kita sama-sama baca ini, kita bangkit berdiri. Ayat 19. Kita bergantian ya, 1, 2, 3, saya dulu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Silakan duduk semuanya. Lihat sini. Ujung-ujungnya karena penghasilan mereka itu akan lenyap, karena banyak yang percaya, maka lihat. Tuh. Penghasilan tadi ujung-ujungnya adalah uang. Mereka menangkap Paulus dan Silas, padahal Paulus dan Silas itu membawa berkat. Roh penenung, roh-roh jahat disingkirkan, diusir, tetapi justru dia nggak peduli. Mau setan ke, mau malaikat, saya nggak peduli. Yang penting uang. Ingat, uang ini begitu sangat menggoda manusia. Maka di ayat 20 dikatakan, pembesar-pembesar kota itu, katanya, orang ini mengacau.
Saya mau tanya, membantu atau mengacau ini? Yesus. Paulus dan Silas mengacau atau membantu? Membantu. Tetapi yang dikacaukan adalah penghasilannya. Awas. Dan mereka berkata, mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Ini sebenarnya adalah fitnah. Ayat 22 kita baca sambil duduk saja. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Saya mau katakan mendera itu dipukul. Dipukul dengan cambuk. Siapa di sini pernah nonton The Passion of Christ? Pernah ya? Tetapi tidak dengan cambuk yang ada jeruji masuknya kayak alat pancing sehingga terkoyak. Tetapi ini cukup kalau misalnya dicambuk aja mungkin, ini biasanya dicambuknya 39 atau 40 kali. Bayangin, anggap ini seperti cambuk kuda atau cambuk sapi. Itu dicepretin ke punggung. Berarti 2 orang ini dihajar, didera. Kemudian setelah itu mereka dilemparkan ke dalam penjara di ayat 23. Terus ini lihat di sini. Kepala penjara. Jadi ini yang bosnya ini. Yang paling jahat di situ ternyata kepalanya. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, lihat di sini ayat 24. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Yang dimaksud ruang penjara paling tengah adalah yang tingkat keamanannya paling tinggi. Tidak ada jendela, pintu masuk pun lewatnya hanya sedikit, paling cuma 1. Tempat lokasinya itu benar-benar paling, ini bisa dibilang tahanan paling kejam. Mungkin ini selevel dengan tahanan di Nusa Kambangan. Bayangin, mereka tidak pakai narkoba, mereka tidak membunuh, mereka tidak mencuri, tetapi disamakan dengan orang yang paling jahat. Dan bukan hanya dikurung. Bayangin, mereka tidak pernah terbukti memukul, mereka tidak pernah terbukti bawa panah, bawa pedang, tetapi mereka dikurung. Padahal mereka nggak melawan seperti para penjahat. Dan yang paling sadisnya, lihat di sini. Membelenggu kaki mereka tuh. Seperti di gambar. Kaki dibelenggu. Kalau tangan dibelenggu, itu masih bisa lebih enak lah aktivitasnya. Ya, kalau tangannya. Tapi kalau kaki dibelenggu, dipasung secara permanen atas bawah terus kemudian dikunci, kira-kira apa yang mereka bisa lakukan? Udah nggak bisa gerak. Yang hanya mereka bisa lakukan adalah tangannya terbebas. Ya. Tidak ada kaki, tangan pun jadi. Dan lihat, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, harusnya kalau kita jadi Paulus dan Silas, sudah menginjil, ditangkap, sudah melakukan perbuatan baik, tapi juga dianggap sebagai penjahat, pasti akan banyak penginjil-penginjil yang kecewa. Ngapain saya menginjil? Tapi nasib saya itu tragis. Harusnya tengah malam mereka minimal bersungut-sungut, mereka mengasihani diri, Tuhan kenapa saya ini ditangkap, Tuhan kenapa saya di penjara. Tetapi lihat yang kita baca dalam ayat ini, ayat 25 kita baca 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi bisa bayangkan mereka memuji Tuhan hanya berdua. Dan orang hukuman lain mungkin banyak di sana yang di penjara mendengarkan nyanyian dan pujian. Pertanyaan saya,
apakah semua tahanan senang mereka bernyanyi tengah malam? Kalau saya nyanyi di luar kamarnya Bapak Ibu keras-keras, dalam nama Yesus, terus-terusan. Apalagi mereka yang agamanya beda, bagaimana? Diberkatikah orang lain dengan nyanyian mereka, atau justru mereka tidak disukai? Mungkin ada yang pro, ya sudahlah, daripada nggak ada yang nyanyi, mereka ada yang nyanyi. Tetapi ada yang suka, ada yang tidak suka. Lihat di sini. Orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka bernyanyi. Lihat, di dalam belenggu, di dalam keputusasaan, Paulus dan Silas itu memilih berdoa dan menyanyikan pujian. Puji-pujian. Saya mau kasih tahu, seringkali kita kan orang Kristen, kasih gede sedikit Pak, sama efeknya naikin sedikit. Seringkali orang-orang Kristen begini, mari kita pujikan, berarti kalau pujian itu adalah, ini kebiasaan, adalah lagu yang nadanya cepat. Mari kita menyembah Tuhan, biasanya lagunya pelan, tempo. Sebenarnya enggak begitu. Tidak seperti itu. Pujian itu tidak tergantung dari temponya. Cuman hanya kebiasaan di Indonesia seperti itu. Pujian itu yang cepat, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Kalau penyembahan, dalam nama Yesus, lagunya sama. Mari kita nyanyikan lagu penyembahan dalam, oh berarti pelan. Itu seperti kayak kode kebersamaan aja. Yang penting kita tahu ini lagu lambat, ini lagu cepat. Tetapi faktanya, arti daripada pujian itu adalah kita menyanyikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Entah itu lagunya cepat, temponya cepat, ataupun temponya lambat. Ya, jadi semuanya itu menjadi satu paket. Gitu. Cuman di Indonesia dibedakan untuk kita tahu bahwa jenisnya ada lagu cepat dan ada lagu lambat. Ayat 26 kita baca. 1, 2, 3. Tuh. Tiba-tiba malam itu ada gempa bumi hebat. Sendi-sendi penjara itu goyah, sendi-sendi itu kayak bangunannya ya, apa namanya ini seperti ini. Ya, tiang-tiangnya itu goyah, dan yang heran, tidak masuk di akal, kalau gempa goyang bangunan wajar. Tapi gempa mereka dipasung, kok rantai kelepas. Coba, borgolnya kelepas. Kalau bangunan wajar ya, tapi kalau ininya terlepas, pasungan mereka itu terlepas, gemboknya ikut copot, ini benar-benar tidak masuk di akal. Kalau ini, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu melepaskan ini secara paksa atau mereka melepaskan secara paksa, apa akibatnya? Kakinya sakit minimal. Kalau parahnya kakinya patah. Tapi tidak terjadi kepada Paulus dan Silas. Secara ajaib, belenggu dan gemboknya ini ikut terlepas. Dan 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, karena apa? Gempa, bangun semua. Melihat pintu-pintu penjara itu semuanya kebuka. Ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu melarikan diri. Ini ternyata kepala penjara orang yang bertanggung jawab. Yang heran, ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu. Biasanya kalau tahanan udah kebuka, inilah kesempatan dia untuk melarikan diri. Tetapi justru tahanan itu nggak suka kalau penjaganya itu mau bunuh diri. Harusnya senang.
Yes, kalau dia bunuh diri, bebas kita lari keluar. Tapi tidak dengan Paulus dan Silas. Kemudian 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu api. Lalu berlari masuk, dan dengan, lihat apa? Dengan marah-marah? Enggak. Dengan jengkel? Enggak. Dengan apa? Gemetar, tersungkurlah ia di depan dan Silas. Padahal inilah biang keroknya. Ini, bayangin, kepala penjara berarti dia itu dari suaranya berwibawa, orangnya keker, tetapi di dalam pujian dan penyembahan, firman Tuhan katakan tersungkur sambil gemetar. Lalu berkata, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Loh, lihat di sini. Ini sepertinya konteks nggak nyambung. Kenapa tiba-tiba seorang kepala penjara ada gempa, mereka nggak kabur, tapi yang dikatakan, Tuhan terima kasih, engkau tidak pergi, tidak kabur, itu wajar. Engkau baik sekali. Tetapi yang dia katakan, apakah yang harus saya perbuat supaya aku selamat? Lihat di sini. Berarti ada sesuatu informasi yang dia dapat kepala penjara yang menyatakan, kamu tidak selamat, kamu masuk neraka. Siapa yang ngomong? Siapa yang membuat orang ini bertobat? Siapa yang bisa menginsafkan manusia akan dosa? Itulah Roh Kudus. Dia langsung berkata, supaya aku selamat bagaimana? Lihat di sini. Dan dikatakan, coba next. 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat 32 kita baca. Lalu mereka memberitakan firman. Ingat ya, sebelumnya belum pernah dia beritakan firman. Dia belum tahu nama Yesus. Tetapi dari hati kecilnya, itu didorong bahwa dari hati kecilnya, ada yang berkata, orang yang kamu penjarakan bukan orang yang biasa. Lihat. Mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Waktu kapan? Tengah malam. Ini dingin. Ini dingin, mereka semua harusnya tidur, anggaplah itu jam 12 malam. Tapi seluruh di rumahnya karena gempa bumi itu, semua bangun. Dan di ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur. Berarti itu Paulus dan Silas lukanya bukan luka-luka bohongan. Ternyata waktu dia memuji Tuhan, ini nggak sembuh sendiri. Lukanya tetap ada. Mereka tetap merasakan sakit, tetapi di tengah-tengah kesakitan, mereka tetap memberitakan Injil. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur. Bilur itu luka-luka ya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saya nggak tahu di mana. Tapi kemungkinan besar mereka cari sungai terdekat dan mereka dibaptis malam itu juga. Tidak tunggu pagi, tidak tunggu pikir-pikir dulu. Hari itu juga, detik itu juga ketika beritakan Injil, saya mau dibaptis beserta dengan seluruh keluarga. Wih, ini pertobatan yang luar biasa. Saya mau katakan ketika saya ngomong, ini mirip seperti yang terjadi kepada sida-sida di Ethiopia. Ketika berita Injil diberitakan, maukah dia berkata, oh dibaptis ya? Lah itu ada air, bolehkah saya dibaptis di air? Kepada Filipus, ya boleh, ayo langsung dia dibaptis. Sesuatu yang dahsyat ini terjadi. Lalu 34,
lalu mereka membawa ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ingat ya, malam itu mereka nggak tidur sampai pagi. Dan ia sangat bergembira. Siapa yang sangat bergembira? Kepala penjara. Bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Apa kesimpulannya? Saya mau katakan, pujian dan penyembahan itu mengaktifkan kekuatan surga yang tidak kelihatan. Bahwa pujian dan penyembahan ketika dinaikkan itu sama seperti senjata yang tidak terlihat. Apa Bapak Ibu? Senjata. Saya dari berapa minggu kemarin saya mau katakan bahwa seseorang Kristen itu jangan hanya memperhatikan yang kelihatan saja, tetapi perhatikanlah yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal, sifatnya itu powernya, kedahsyatannya itu luar biasa. Ingat, jangan ditipu oleh mata ini. Uang bisa dilihat, bisa diraba, berarti dia tidak kekal. Tetapi pujian dan penyembahan itu mengaktifkan apa? Kekuatan surga. Sehingga saya mau katakan ketika ada seseorang yang menyembah dan memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, haleluya, puji Tuhan, Engkau baik. Itu di sorga seperti dikasih kayak alarm. Tahu Bapak Ibu alarm pemadam kebakaran? Wing! Mereka di seluruh isi sorga notice. Mereka lihat, wih ada apa ini? Ada orang yang memuji Tuhan, siap-siap. Makanya saya mau katakan, kalau ada orang kerasukan setan, orang dilepaskan, bukan hanya dengan doa, tetapi dengan nyanyian. Tidak akan tahan. Dan kabar buruknya, sebenarnya alat musik, seluruh nyanyian, sebenarnya itu ada di dalam diri musuh terberat kita, Lucifer. Bahkan ada seorang pakar berkata begini, Lucifer ketika dia berjalan, seluruh instrumen alat musik itu bunyi. Ketika dia berbicara, 4 nada, mulai dari apa? Sopran, alto, tenor, bass, keluar semua. Gitu. Segala macam. Begitu sangat merdu dan luar biasa. Itu dicuri oleh dia. Tuhan ketika sudah memberikan kepada seseorang, dia nggak pernah ambil lagi. Beda sama manusia. Manusia kalau sudah diberi, terus udah nggak suka, ya sini, ambil lagi. Tuhan nggak. Sudah dikasih, udah, bawa. Oleh karena itu, saya mau katakan manusia diciptakan itu sebagai pengganti iblis, Lucifer ini. Makanya sekarang kita mau katakan lagu-lagu dunia itu jauh lebih menarik dibanding dengan lagu-lagu rohani. Tetapi jangan terkecoh oleh apa yang kedengaran, apa yang terlihat oleh penyanyi-penyanyi ini. Mereka bernyanyi tetapi mereka itu tidak mempunyai kuasa yang lebih hebat daripada menarik kuasa surga. Kalau mereka bernyanyi lagu-lagu, jadi begini Bapak Ibu, ada kesaksian dari seorang gereja setan, mereka berkata di gereja setan juga ternyata melakukan liturgi, salah satunya memuji dan menyembah. Menarik kuasa gelap. Kalau kita orang-orang percaya tidak memuji dan menyembah, kita sama saja berperang tanpa senjata. Mari kita nyanyikan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama. Udah dalam nama Yesus pikirannya, aduh utang saya ini, aduh makanan saya, aduh game saya. Itu pedang seperti kertas. Saya mau katakan mulai berubah sekarang.
Ingat, ketika kita memuji dan menyembah, ada sesuatu yang tidak kelihatan itu terjadi. Sedang terjadi peperangan. Lihat berikutnya. Pujian dan penyembahan menjadikan yang mustahil menjadi, ini salah ya. Pujian dan penyembahan menjadikan yang mustahil menjadi apa? Menjadi mungkin. Kalau kita lihat dari kasus Paulus dan Silas, tidak akan mungkin bisa belenggu itu terlepas meskipun gempa terjadi. Kalaupun dia terlepas, kemungkinan besar Paulus dan Silas pertama cacat, atau kakinya patah, atau dia bahkan mati. Tetapi tidak menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kepala penjara tidak akan mungkin bisa bertobat. Tetapi dari efek pujian dan penyembahan, kepala penjara yang tadinya mengeraskan hati, berubah menjadi hati yang penuh dengan kelembutan. Berikutnya, lihat di sini. Kisah Rasul 16 ayat 26, di sana dikatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan terbukalah semua pintu. Apa artinya? Ternyata pujian dan penyembahan membuat apa? Belenggu-belenggu kehilangan kuasanya. Ini milik arti rohani yang luar biasa. Ada belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat yang mengikat setiap anak-anak Tuhan pada akhir-akhir ini. Dan itu hanya bisa dipatahkan dengan pujian dan penyembahan. Tapi bagaimana orang bisa, Tuhan, saya sudah menyanyikan tadi 5 lagu, tapi itu seperti peluru, pelurunya kosong. Kita semua harus punya, jadi gini, ketika berperang itu harus strategi, betul ya? Berperang tanpa strategi itu sama dengan bunuh diri. Kalau begitu strategi kita untuk berperang, ketika memuji, menyembah nama Tuhan, bagaimana? Persiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Baik WL, baik singer, baik juga prajurit ini, jemaat seperti prajurit. Semua harus menjadi orang yang terlatih dalam memuji dan menyembah. Kalau misalnya perang, tiba-tiba hari ini perang, hari ini kita dikasih pedang. Ini anak-anak, ayo kita perang, saya kasih pedang. Atau nggak usah pedang, saya kasih langsung senjata. Nih senjata 1, 2, 3, 4. Kita perang, ayo bagaimana? Bisa nggak kita nembak? Pertama kali pegang senjata, langsung kita tembak, kena nggak musuh? Nggak akan bisa. Dari jarak segini, saya tembak, dor. Misalnya Pak Arnold, nggak akan kena. Senjata itu susah. Kelihatannya di TV-TV gampang, asal nembak, tapi susah. Kelihatannya enak main pedang, tapi begitu dikasih pedang, kita ngangkatnya aja udah nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Melatih diri. Bagaimana cara melatih diri? Makanya saya mau bilang, kalau kita itu datang ke gereja, memuji menyembah nama Tuhan, latihlah mulut kita. Pedang kita itu mulut. Amin. Kalau mulut sendiri aja udah malas untuk memuji menyembah nama Tuhan, bagaimana kita mau mengalahkan si jahat? Saya yakin 1000% kalah. Oleh karena itu, saya akhir-akhir ini, ayo kita belajar. Sama dengan kita belajar menggunakan pedang. Supaya otot-otot kita kuat. Supaya bidikan kita ketika kita menembak tepat sasaran. Dengan cara apa? Paling dasarnya adalah ketika kita memuji, ayo mari kita menyembah Tuhan. Mulut kita diam aja. Mari kita menyembah. Yang si WL-nya, haleluya. Yang WL-nya gini, singernya. Kenapa enggak sekalian begini aja? Jangan begitu. Lagi ini udah sungguh-sungguh, tamborinnya biasa aja gini. Semuanya udah sungguh-sungguh, tamborin udah sungguh-sungguh, jemaatnya juga melongo aja. Itu sama aja, kita punya ada 100 orang, yang perang cuma 20, 80 hanya lihat-lihat. Saya yakin kalah. Pertempuran model begini, gak akan bisa kalahkan iblis.
Itu namanya egois. Yang sebelah, dia bersuara kuat, haleluya. Yang sini, melongo aja. Yang sini nggak peduli, kalau bisa sedikit-sedikit buka HP-nya. HP itu menjadi racun setan di dalam gereja. Saya nggak tahu nih, kita lagi khotbah nih, tadi ada yang main, yang buka selain Alkitab, ada racun. Iblis berarti hebat. Salut. Bahkan, Pak, saya tidak pegang HP, tapi engkau punya pikiran. Pikiranmu, selagi saya memberitakan firman Tuhan, itu udah kemana-mana. Itu racun udah mulai masuk. Apalagi racun-racunnya. Ketika saya lagi memberitakan firman, kita ingat musuh kita ingat saya benci, wah, itu racun. Sama aja ketika saya berperang, saya diikat sama ini. Nih, saya perang, bisa jalan. Bisa lincah, loncat-loncat, nggak bisa. Meskipun kita seperti anak-anak, tetapi kita terlatih. Bahkan kita bisa menginjak yang jauh iblis lebih besar. Karena di belakang kita ada Tuhan Yesus. Amin. Tetapi minimal kita nggak usah seperti nge-gym, angkat segala macam. Latihan kita adalah di pikiran, latihan kita adalah di mulut, latihan kita adalah menguasai hati. Kuasai hati, kuasai pikiran, mulut. Kalau misalnya menyembah, bersuara, dilatih bersuara. Karena mulut itu penuh dengan kuasa. Masa mau usir setan? Dalam nama Yesus, setan pergi. Kalau nggak pergi, saya yang pergi. Nah, begitu. Ojo lembek. Coba saya mau latih nih. Bilang, dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Iblis kalau begitu, nggak akan lari. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Cuman gatel-gatel. Dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Ya, masih belum terlatih. Ayo kita mulai latihan terus. Tetapi jangan hanya berlatih di dalam gereja, berlatih juga di rumah, berlatih juga di jalan, berlatih juga di tempat kerjaan. Dengan cara apa? Dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada nyanyian-nyanyian kan? Ya ayo kita dengerin nyanyian, tapi nih, jangan sampai nyanyian-nyanyian itu masuk surga, kita masuk neraka. Kenapa? Dia yang nyanyi, kita nggak ikut nyanyi. Ya kan? Seringkali manusia dimanjakan dengan nyanyian-nyanyian. Oh ada nyanyian bagus, apa segala macam. Iya betul, nyanyi. Dia yang nyanyi. Kita ngapain? Menikmati. Jangan menikmati, ikut ambil bagian. Ketika ada nyanyian, kita ikut bernyanyi. Kita ikut menyembah nama Tuhan. Itu sebagai pancingan aja. Amin. Ingat, latihlah diri kita. Mulai dari apa? Pikiran. Mulai dari apa? Mulut kita. Tapi mulut kita juga akan kacau. Kalau di dalam mulut yang sama, kita haleluya. Dalam mulut yang sama, kita juga mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu menjadi racun, seperti kecampur. Sudah tercampur, itu enggak murni lagi, dan hati yang baik. Berikutnya, kedua. Kita baca, 1, 2, 3. Pujian dan penyembahan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Mungkin semua para pembesar-pembesar berkata, waduh saya sudah menang. Nanti dulu. Mungkin yang kelihatan Paulus Silas kalah. Yang kelihatan pembesar-pembesar menang. Tetapi ternyata ada sesuatu yang tidak kelihatan yang bekerja. Ketika mereka memuji membesarkan nama Tuhan, bala tentara sorga. Mungkin ya, malaikat Tuhan goyang penjara, digoyang. 1, 2, 3, hancur, patahkan belenggu. Siapa yang bisa? 1 batalion tentara dengan 1 malaikat pun nggak akan bisa melawan karena malaikat nggak kelihatan. Betul kan? Saya akhir-akhir ini sedang fokus dengan apa yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan ini punya kuasa yang tidak terbatas.
Ada kuasa yang ada dalam diri saya tidak terbatas karena saya fokus kepada yang tidak kelihatan. Berikutnya lagi. Ini apa? Yeriko. Lihat di sini. Ada sangkakala, ada tabut. Ini nih instrumen ibadah. Ibadah bukan hanya di bait Allah, tetapi ibadah ketika keluar berperang pun membawa pujian dan penyembahan. Ada sangkakala itu tiupan untuk memuji. Mereka bersorak. Lihat, efeknya luar biasa. Jadi saya mau katakan pujian dan penyembahan itu bisa menembus tembok-tembok kemustahilan. Ada yang berkata besarnya tembok Yeriko itu bisa 4 jejer mobil. Berarti anggap 4 meter. Dari sini sampai ke kamera itu. Susah. Gimana cara hancurnya? Tetapi melalui suara. Sangkakala. Tedet. Mereka bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Wah, segala macam mereka bersorak. Sorakan itu membuat tembok itu rubuh. Dari apa? Gelombang suara. Yang benar sungguh-sungguh. Mereka hanya tahu, mungkin rakyat Israel, mereka hanya melihat, mereka hanya mendengar suara kencang dan temboknya rubuh. Tetapi di balik itu semua, kalau mereka bisa melihat dengan kacamata rohani, yang terjadi adalah malaikat-malaikat. Itulah yang bawa, biasa kalau ngancurin, gimana? Bawa apa? Ngancurin bangunan bawa apa? Godam ya. Ambil semua. Mungkin malaikat pembawa seringkali luput dari sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Bahkan dalam pujian penyembahan, sakit bisa sembuh. Mungkin kita berkata, mungkin itu kebetulan. Tetapi kalau kita lihat di dalam dunia tidak kelihatan. Ada malaikat Tuhan yang Tuhan utus. Ada yang menurut sumber, malaikat kesembuhan namanya Rafael. Ya, miripnya Rafael. Dia kesembuhan, dia bisa menyembuhkan. Itu tim medis, malaikat, sembuhkan. Makanya ketika ada orang itu mulai lututnya daging lumpuh, dia mulai disembuhkan, dia merasakan ada yang panas. Itu yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, perhatikanlah hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sementara. Yang kelihatan itu, yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Lihat, ada satu lagi. Ini yang terakhir. 2 Tawarikh. Ini kisahnya daripada Raja Yosafat. Dia itu dikepung sudah, saya katakan, di atas kertas kalah, dipastikan kalah. Karena musuh udah kayak ribuan, udah seperti semut banyaknya, banyak sekali. Dan lihat, coba kita buka dulu. Kayaknya lebih bagus kalau kita baca 2 Tawarikh 20. Lihat, singkat-singkatnya aja ya. Ayat 1 dulu. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, tuh lihat, ada 2 bani datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Tuh, ayat 2 kita baca, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang lautan Asin. Wah, kemudian 3, Yosafat menjadi takut. Dan ketika takut, keputusannya adalah lari. Lari enggak? Tapi apa? Mencari Tuhan. Amin. Ketika engkau takut, carilah Tuhan. Amin. Tetapi yang dahsyat di ayat 20. Ini lihat, kita mulai baca ya ayat 20. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan
Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Berikutnya. Doa 1, 1, 2, 3. Setelah ia menyanyikan, akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya. Bukannya bawa pedang, bawa tombak, bawa panah, malah mau berperang, ganti semuanya pakai jas. Kalau sekarang, choir semuanya, ayo jemaat-jemaat, kita pakai pakaian pesta, pakaian untuk beribadah, mari kita bernyanyi. Mungkin musuh berkata, sudah gila. Bukannya pakai jirah. Ini orang berkata, wah ini, karena mungkin sudah kalah, jadi otaknya udah miring-miring. Enggak. Raja Yosafat lebih percaya sesuatu yang tidak kelihatan. Oh ini ngeri loh. Waktu dia itu, ya, waktu dia terjepit, waktu dia mau perang, malah yang dia lakukan adalah memakai pakaian kudus, keluar dan bernyanyi. Mungkin nyanyiannya sekarang begini, bersyukurlah pada, masa bisa bersyukur? Lagi mau perang, lagi terjepit. Sebab dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Betul ya? Bersyukurlah pada Tuhan. Mereka nyanyi, terus nyanyi. Ayat 22 kita baca, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pedungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Mereka kalah, tapi mereka berperang. Moab ini, Bani Moab dan Amon, mereka itu berperang, tapi mereka tidak tahu siapa itu musuh mereka. Endi musuhnya. Kita udah siap pedang, udah siap perisai, udah siap panah. Apa yang mau ditembakkan? Tiba-tiba dari barisan depan, brot mati. Tiba-tiba brot mati. Kepalanya udah terputus, badannya udah terbelah. Semuanya tiba-tiba mati. Mereka menjadi bingung. Buat apa pedang? Pedang terlihat. Ketopong terlihat. Panah terlihat. Tapi musuh yang mereka hadapi itu tidak terlihat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mereka menghadapi malaikat. Bisa bayangkan. Ribuan, mungkin ratusan ribu. Mereka kalah. Dan kita lihat. Ketika orang Yehuda tiba di tempat. Jadi mereka itu lagi pakai pakaian apa? Pakaian perang enggak? Enggak. Lagi pakaian imam, pakaian kudus, pakaian ibadah. Tapi mereka datang, ingatnya mereka nggak bawa pedang. Wow, ini luar biasa. Mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua orang telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang luput, satupun. Semuanya tidak ada yang luput. Wow. Lihat ini. Enak sekali jadi anak Tuhan. Tidak perlu memakai pedang, tidak perlu memakai panah, hanya memuji membesarkan nama Tuhan, maka sorga dia bergerak. Apapun musuh, sebanyak apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Oleh karena itu pada saat siang hari ini, mungkin engkau punya musuh sangat banyak. Jangan berperang dengan yang kelihatan. Itu akan capek di hati. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Biarkan Allah yang bekerja. Ingat, ada satu firman Allah.
Keluaran kayaknya 14, ayat 14 mungkin ya. Ya, coba kita lihat. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Diam saja bukan berarti ngorok, bukan berarti tidur. Tapi diam, duduk di kaki Tuhan. Memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita andalkan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Maka dia akan bekerja untuk kita semua. Dan ayat emasnya adalah ini. Wih, ini keren. Kita baca ya sama-sama ya. 2 Tawarikh 20 ayat 20. Ya Allah kami. Ini berdoanya. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan. Ingat ya, kalau menghadap Tuhan, nggak usah pakai kehebatan kita. Semuanya, kita itu seperti nggak ada apa-apa, telanjang di mata Tuhan. Tidak mempunyai kekuatan untuk menghadap laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Lihat, kita baca sama-sama. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi yang kami tahu, mata kami tertuju kepadamu. Wow, dalam nih. Kemenangan bagi orang-orang percaya, kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada HP, bukan kepada orang kaya, mata kita tertuju. Bukan kepada orang hebat, bukan kepada siapapun koneksi kita. Mata kita tidak boleh tertuju kepada yang lain. Kalau engkau melakukan itu, tidak akan ada kemenangan. Tapi mata kita tertuju kepada Tuhan. Hati, mulut, dan pikiran kita melihat kemuliaan Tuhan. Kita sembah Dia. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Amin. Saya mau katakan, memuji Tuhan dalam keadaan terjepit, apa? Bukan tanda menyerah, tetapi tanda apa? Berserah. Karena ketika kita itu berserah kepada Tuhan, saya mau katakan ini dia. Oh, ada satu lagi. Ya, ada satu lagi kisah nih, satu lagi. Sebenarnya coba munculkan ini, Keluaran 17 ayat 11. Sebenarnya ini tidak dikatakan dia sedang memuji Tuhan, tetapi ini tanda orang memuji Tuhan itu biasanya kalau kita memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, kita seringkali mengangkat tangan. Dan Keluaran 17 ayat 11, ingat waktu Musa melawan, bangsa Israel melawan Amalek, maka dia dibawa ke atas gunung dan Tuhan katakan, angkat tanganmu Musa. Dan lama-lama Musa tangannya penat. Ketika Musa turun tangannya, maka Israel kalah. Ketika Musa angkat tangan lagi, Musa dan rakyat Israel, prajurit-prajuritnya, tentaranya menang. Tapi lama-lama dia capek, makanya dia butuh 2 orang. Dia bilang sama rekannya, Harun dan Hur. Ini namanya kerjasama. Ingat, kita dalam gereja, nggak bisa saya sendiri yang mengangkat tangan dan berdoa. Suara saya capek. Ini, mata saya masih aneh. Masih? Ya. Lihat. Terbatas apapun itu. Siapa? Di sebelah saja yang bantu, tangan kiri saja yang bantu, saya dan kiri saya. Nggak bisa. Butuh kiri, butuh kanan. Ini adalah strategi untuk melawan tipu muslihat iblis. Bahwa kita harus kompak. Ingat, waktu peperangan itu, ketika barisan perisai, dibariskan, rapatkan barisan. Mereka, ingat film-film, mereka bariskan perisai. Betul kan? Kalau yang polisi-polisi sekarang, itu nggak boleh jebol satu. Jebol satu, tamat. Semua harus kompak. Dari barisan itu, tusuk pedang, tusuk tombak. Itu nggak boleh jebol. Di tempat ini kita nggak boleh ada yang egois. Satu menyembah, satu tidur. Satu menyembah, satu enak-enak. Semua harus punya keinginan. Kita menang, kita berperang. Kita itu seringkali bernyanyi, seringkali menyembah. Karena nggak serius, karena kita pikir, Allah cuma nyanyi aja. Allah cuman begitu aja.
Karena kita terjebak oleh mata kita, oleh telinga kita yang kelihatan dan terdengar. Padahal ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Amin. Ketika kita angkat tangan menyembah, percayalah Tuhan akan turun tangan menolong kita. Hari ini kita berlatih menjadi prajurit yang tangguh. Jangan ada yang diam. Ada yang diam, egois kita berarti. Kita latih mulut kita. Kalau tentara melatih pedang, melatih senjata dengan angkat berat. Kalau kita di dalam Tuhan melatih hati kita, pikiran kita, mulut kita. Kita latih menyembah Tuhan supaya ada kegerakan kuasa sorga itu turun menghampiri setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita tutup mata kita semua, persiapkan. Haleluya, 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 haleluya. Dimulai dengan penyembahan. Mulutmu harus mengeluarkan suara. Bukan hanya suara tetapi ketulusan. Matamu, hatimu terpusat kepada Yesus. Gak usah yang lain. Saya tahu susah. Mungkin ketika engkau tutup mata, engkau sedang mau belajar menyembah, pikiran-pikiran iblis menghampirimu, masuk. Ada aja godaannya. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tutup bungkus pikiran kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak Naik satu. domba Allah. Semuanya sungguh-sungguh. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam Darahnya, darah domba. Allah. Ada kuasa. Ada kuasa Dalam naik satu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih sungguh-sungguh lagi, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam. Latih mulutmu, latih pikiranmu, latih hatimu. Di dalam tarik kekuatan surga turun. Ada kuasa. Tarik kuasa surga turun. Ingat, seorang prajurit tidak boleh egois. Jangan korbankan teman-temanmu yang melatih tetapi engkau hanya pasif, bahkan engkau mundur. Mungkin kita duduk di sini tetapi di dalam peperangan roh engkau lari, engkau mundur. Itu jahat di mata Tuhan. Latihlah mulutmu, latihlah pikiranmu, latihlah hatimu. Kita maju, kita bertumbuh bersama. Percayalah, jangan apa yang kelihatan, jangan tergoda apa yang kelihatan. Kalau ada yang masuk di dalam pikiranmu yang mengganggu, kita tengking di dalam nama Yesus. Ada kuasa
dalam darahnya, darah Bangkitkan semangatmu. Semangat. kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sampai hatimu bergetar, jiwamu bergetar. Ada kuasa. Api. Api surga turun. Kekuatan surga turun. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus. Ada kuasa. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami. Katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus, yang sakit, yang punya masalah, dilepaskan siang hari ini. Kalau bosankan, dalam nama Yesus, buang kekhawatiranmu, buang, dipatahkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan, pemulihan, kekuatan surga. Tuhan saya mau mendengar jemaat-jemaat saja. Drum, bass, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Iblis dikalahkan dalam nama Yesus. Kemuliaanmu turun. Kekuatan surga turun. Mari kita bangkit berdiri semua. Yesus ada. Katakan ada kuasa. Ada kuasa. Dalam darah doa. Ada kuasa. Mari kita sembah. Sama Tuhan. Sama Tuhan. Haleluya. Ada kuasa. Saya nyanyikan pujian Bapak Ibu sama Tuhan. Dalam darah doa. Sama Tuhan. Haleluya. 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 Senjata Allah.
terhubung dengan surga. Terhubung dengan surga. Katakan how great is our God. Besar is selamanya musik diurapi Tuhan Yesus. Mulai katakan layak disembah. Oh, layak disembah. Jangan lembek, semangat seperti seorang prajurit, gagah berani, kuat, diberikan kekuatan baru. Drum, layak disembah, bass. Amin. Layak disembah. Kekuatan yang baru dicurahkan. Kuasa. Kau besar. Next satu. Katakan besar Allahku. Next satu. Dengan kemegahan. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar Raja. Layak disembah. Kau Raja. Hatiku bernyanyi. Hatiku sekali lagi nyanyi. Hatiku bernyanyi. Hatiku bernyanyi. Kau besar. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar. Haleluya Yesus. Besarlah Engkau Allah kami yang hidup. Kaulah Allah kami yang ajaib Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Penyembah Tuhan dalam kebenaran. Tuhan kami percaya dalam kuasa pujian dan penyembahan. Ada kemenangan, ada kekuatan. Bahkan bisa menghancurkan tembok-tembok kemustahilan. Biarlah Tuhan hidup kami. Kami senantiasa memandang kepada Yesus. Kami senantiasa menyembah Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami merasakan lawatan Tuhan yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Tuhan Kau senantiasa berdiam dalam kehidupan kami. Biar kami Tuhan senantiasa memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Kuasa Allah, mujizat Allah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa memberkati hamba-Mu
yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapan Allah Roh Kudus-Mu senantiasa Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu. Kami semua jemaat-jemaat Tuhan telah diberkati. Kami mau melakukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hidup kami hari makin melekat kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan. Kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita. Kami mau menyenangkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.